Jumpa lagi dengan channel Iklimanima Putri. Oke, di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya sendiri Iklimanima Putri dari Universitas Pelita Bangsa, dan di sini saya akan menjelaskan tumbukan lenting sempurna, dan yang kedua yaitu lenting sebagian, dan selanjutnya yaitu tumbukan lenting tidak sempurna. Oke, kita langsung ke materinya saja ya. Oke, yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Yaitu peristiwa terisolasi di mana dua atau lebih benda atau di mana benda-benda yang bertumbukan saling mendesakan gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Kan tadi saya udah sebutkan di awal, yaitu ada tiga tumbukan. Apa saya ulang lagi ya? Ada 3 jenis tumbukan, seperti tadi lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting tidak sempurna. Dan selanjutnya, apa itu lenting sempurna? Tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama, maka tumbuhan disebut tumbukan lenting sempurna. Contohnya ya, contoh dua benda masanya masing-masing M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 dengan arah berlawanan, yaitu yang saya sebutkan. Dan di sini saya mau menjelaskan rumusnya. Rumusnya yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 sama ditambah M2 V2, yaitu V1 dikurangi V2 sama dengan V2 dikurangi V1. Selanjutnya nanti prakteknya yang soal tumbukan lenting sempurna itu di akhir ya. Nanti ada video di akhir prakteknya. Ini hanya teori atau materinya saja ya. Yaitu tumbukan lenting sebagian. Pengertiannya yaitu sebagian beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain, seperti halnya panas bumi dan lain-lain. Akibatnya energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Di sini aku mau ngejelasin hukum kekekalan momentum, yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum sistem tersebut adalah konsisten atau tetap. Jadi momentum berarti awal sama dengan jumlah momentum akhir. Karena tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum energi kinetik. Rumus kinetik ke tumbukan lenting sebagian, rumusnya yaitu sigma kinetik lebih besar daripada sigma kinetik aksien, seperti X1 ditambah X2 lebih besar daripada X1 ditambah X2, yaitu dua aksien.
Dalam tumbukan ini menunjukkan pada kedua benda yang bertumbukan tidak dapat saling menempel atau tidak dapat bergabung suatu sama lain. Namun, yang terjadi adalah peristiwa pemantulan tumbukan tentang sebagian ini ada jenis tumbukan yang memiliki koefisien referensi bernilai 0 sama dengan lebih besar dari E dan 1. Tadi kan 2 itu tumbukan sempurna dan sebagian yaitu udah aku jelasin pengertiannya, contohnya sama rumusnya. Nah, yang itu tumbukan tidak lentik sama sekali. Pengertiannya hampir sama dengan yang kedua, 1 sama 2 itu. Lalu yang contoh praktisnya, misalnya saya ambil contohnya 2 mungkin ya, yaitu tabrakan yang menyebabkan korban terlempar secara dengan arah tabrakan. Yang kedua yaitu bola mengenal orang sehingga orang tersebut bergerak secara dengan arah lemparan. Selanjutnya ini ada rumusnya. Rumus yang di awal yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 atau V dan E sama dengan O. Atau sesudah tumbukan kedua benda akan bersatu dan berguna bersama-sama dengan pencapaian yang sama. Oke. Pertama yaitu tumbukan yang aku praktekin yaitu bola yang saya pantulkan di sini. Selanjutnya ini begini, dan yang kedua yang kan sebagian atau juga bisa tidak sama sekali. Selanjutnya ini contoh praktek yang saya jelaskan dari materi awal, itu bisa diambil pakai mobil-mobilan. Tadi kan pakai bola, itu tumbukan apa ya namanya, tumbukan lentik sebagian bisa juga. Dan kalau ini tumbukan tidak lentik sama sekali. Kan tadi yang saya bilang itu contoh prakteknya tabrakan yang menyebabkan korban terlempar ke arah dengan arah tabrakan. Ini misalnya mobil. Ini mobil. Ini mobil. Jadi beradu. Jadi begini. Terus, nah ini nasi ininya itu mental. Sedangkan ini bakalan ngerem. Gitu. Paham sampai sini? Kalau belum paham, mohon maaf, bisa sharing atau komen di bawah kalau ada kekurangan dalam mempraktekannya. Pokoknya begitu ya. Boleh juga bisa misalnya bola ini aku lempar ke orang yang nggak kenal, tapi ke mukanya langsung. Nanti aku akan contohkan seperti ini. Oke, cukup sekian. Kecepatan
Kecepatan benda sesat sebelum tumbukan adalah V1 sama dengan plus akar 2GH1. Gerak bola sesat setelah terjadi tumbukan dapat didefinisikan dengan gerak jatuh bebas, sehingga V1 aksen sama dengan minus akar 2GH1 arah ke atas sama dengan negatif. Karena lantai diam, maka kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan adalah 0, V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0, sehingga besarnya koefisien restitusi adalah sebagai berikut. 0. Saat kita lihat dari contoh, atau bisa juga bola mengenai seseorang sehingga orang tersebut bergerak dengan arah gerak bola. Baik, kita ke konsep tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Sesuai dengan hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum sesudah. Bisa kita tulis MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen tambah MBVB aksen. Karena VA aksen dan VB aksennya sama, bisa kita misalkan sebagai V aksen, sehingga nanti bisa disimpulkan MAVA tambah MBVB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen. Dalam tumbukan tidak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan untuk koefisien lentingnya atau koefisien restitusinya, E-nya itu akan sama dengan 0. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dari mulai materi, contoh, rumus, dan prakteknya. Cukup sekian ya materi tumbukan tidak saling sama sekali, sempurna, dan sebagian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan di materi, rumusnya atau salah pengucapannya, mohon dimaklumi ya atau dimaafkan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.